Polisi mengungkap peredaran narkoba dalam cemilan keripik pisang di Yogyakarta. Narkoba jenis apa dan kemudian siapa yang menjadi sasaran pemasaran narkoba ini? Kita akan menuju langsung ke Yogyakarta. Sudah ada Danita Riyadini. Selamat siang, Danita Riyadini. Silakan laporan Anda. Ana Tealita juga pemirsa, selamat siang. Betul sekali, pihak kepolisian hari ini mengungkap kasus peredaran narkoba dalam bentuk keripik pisang dan juga happy water. Ini dilaksanakan oleh Bareskrim Polri dan juga Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk lebih jelasnya ini pemirsa, langsung saja kita akan menanyakan kepada Wadir Tipit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Jayadi SIK. Selamat siang Bapak, seperti apa ini pengungkapan kasus ini yang memang barang buktinya ada ratusan bungkus keripik pisang dan juga ribuan botol happy water? Ya, dari hasil pengembangan yang kita lakukan berawal dari informasi yang kami terima dari masyarakat, kemudian ditambah dengan kegiatan patroli di dunia maya, kami mendapatkan informasi bahwa akan terjadi peredaran narkotika dengan modus keripik pisang. Kemudian dengan modus menggunakan botol kemasan kecil yang mereka sebut dengan happy waters. Nah, berbekal dari informasi yang kami peroleh tadi, kemudian kami melakukan pendalaman. Dan dari hasil pendalaman yang kami lakukan, kami berhasil melakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka yang ada di Depok, Jawa Barat. Nah, kemudian dari 3 tersangka yang sudah kita amankan di Depok, itu kami melakukan pengembangan. Nah, dari pengembangan yang kami lakukan, kami mendapatkan informasi bahwa keripik pisang yang mengandung narkotika dan happy water yang mengandung narkotika ini berasal dari kota Magelang dan Yogyakarta, tepatnya di Bantul. Nah, kemudian kami berkolaborasi dengan teman-teman dari Polda Yogyakarta untuk mendalami informasi dari pengembangan yang ada di Depok. Kemudian kami berangkat ke Magelang dan Bantul. Pak Jayadi, ini narkoba jenis apa sih kalau bisa disebutkan untuk keripik pisang ini? Ini kan membuat masyarakat ini terkecoh begitu. Ya, sebenarnya jenis narkotikanya jenis narkotika yang lama, cuman modusnya saja yang mereka rubah dengan desain yang berbeda. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin modelnya sudah diketahui oleh aparat penegak hukum, nah sekarang mereka menggunakan modus yang baru dengan media keripik pisang sebagai media utamanya, kemudian dicampur dengan jenis narkotika. Itu yang membuat kemudian kami melakukan pendalaman sampai ke Jogja ini. Ini penjualannya secara online, bagaimana untuk pengungkapannya? Apakah memang ada masyarakat yang membelinya, ternyata ini bukan keripik pisang, dan ini juga kabarnya warga di sini menyewa rumah ini untuk UMKM keripik pisang begitu Pak? Ya, pengungkapan ini seperti yang kami sampaikan tadi berawal dari informasi masyarakat melalui juga patroli di dunia maya. Jadi kita dapat informasi ada pembelian produk-produk ini melalui dunia maya. Nah, harganya untuk jenis keripik pisang itu bervariasi karena kemasannya juga berbeda-beda. Kemasannya ada yang kemasan 500 gram, kemudian kemasan 200 gram, 100 gram, 75 gram, sampai dengan yang 50 gram. Nah, untuk harganya antara 1,5 juta sampai dengan 6 juta per kemasan. Seperti itu. Nanti untuk pengembangannya seperti apa, lalu untuk proses hukumnya seperti apa terhadap tersangka yang saat ini sudah ditangkap, dan ada DPO juga ya Pak ya? Betul. Jadi dari total TKP Magelang, kemudian TKP Depok, TKP Bantul ada 2 termasuk yang saat ini di tempat ini, itu totalnya ada 8 tersangka. Proses sedang kita jalankan. Kemudian ada beberapa tersangka yang sampai dengan hari ini kita masih lakukan pencarian karena belum kita dapatkan.
Warga mana Pak yang sudah ditangkap ini? Sebagian besar ada yang dari Bekasi, kemudian ada juga yang dari Magelang, tetapi sebagian besar dari Bekasi. Kerugiannya Pak atau mungkin total yang sudah dijual ini Pak, omsetnya seperti apa? Ya, hasil investigasi yang kami lakukan terhadap para tersangka yang sudah kita dapatkan, mereka baru beroperasi sekitar lebih kurang 1 bulan proses produksinya, dan pengirimannya baru 1-2 kali pengiriman, dan itu pun berhasil kita gagalkan di Depok sebagai lokasi tempat pemasaran, dan 3 tersangka kita dapatkan di sana. Jadi upaya yang kita lakukan adalah bagaimana produk-produk yang mereka buat ini supaya tidak terlanjur beredar ke tengah-tengah masyarakat. Nah, seperti itu yang kami lakukan. Ya. Kombes Pol Jayadi, terima kasih atas informasinya. Dan saat ini memang masih ada DPO yang sedang dicari oleh pihak kepolisian. Meskipun demikian, pihak kepolisian sudah mengantongi identitas para DPO tersebut. Dan ini di belakang ini adalah lokasi para tersangka memproduksi keripik pisang dengan modus sebelumnya menyewa rumah ini untuk UMKM begitu, Ana Tealita. Saya kembalikan ke Anda di Jakarta. Baik, terima kasih.